Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Basari dan di channel YouTube saya Ilma Supplier. Pagi hari ini saya sudah sampai di Desa Siwal. Itu ada Simbah Kakung. Nah, ini saya sudah sampai di Siwal dalam rangka pengiripan sapi berjenis PO. Ini sapi PO ini insya Allah usia kurang lebih 6 bulan. Untuk harga ini 11.500.000 sampai di tempat. Ini memang sapi ini sedikit agak bisa dibilang kelasnya itu juga tidak terlalu buruk menurut saya. Jadi ini udah insya Allah nanti kedepannya itu mau dijadikan sapi gerobak. Sapi gerobak itu dalam artinya nanti buat tunggangan juga bisa, buat bantu-bantu untuk membajak di sawah ataupun di ladang. Nah, jadi memang kebiasaan di sebuah desa masing-masing itu berbeda-beda ya. Ini kebiasaan di petani Siwal salah satunya adalah untuk membajak di ladang. Seperti apa keseruannya nanti sambil kita bertanya-tanya tata cara untuk menjadikan sapi ini menjadi istilahnya itu manut, bahasa Jawanya itu manut. Kalau bahasa Indonesia manut itu nurut nih Bang. Nah, nurut nanti kita akan bertanya kepada pakarnya, ada Mas Topik, dan beliau sudah membuktikan dulunya itu beli di tempat saya itu juga dari kecil dan sekarang sudah nurut, udah lumayan gede sapinya. Nanti kita bisa bertanya ke pakarnya yang merawat dari kecil sampai bisa proses seperti keberhasilannya Mas Topik merawat sapi. Baik, kita ikuti video berikutnya yaitu sapi yang Mas Topik rawat. Tentunya untuk yang ini nanti untuk regenerasi. Yang sudah dirawat kita lihat seperti apa nanti. Nah, itu ada Mas Topik gitu. Itu pakar ini menjinakkan sapi. Nah, ini ada sapi berjenis PO. Ini Mas Topik sama adiknya Mas Topik ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini udah suatu rezeki yang menurut saya banyak lah kalau menurut saya. Ini juga dulunya seperti itu ya Pak ya. Seperti di mobil. Bisa jalan Mas ke arah mobil sana Mas. Coba ayo pelan-pelan Mas. Nanti kita jajarin di sana, nanti kita tanya-tanya Mas Topik itu kok bisa prosesnya seperti ini. Itu nanti kita bisa belajar dari Mas Topik. Ini pengalamannya Mas Topik ini Mas Topik. Nah, ini dulu dari saya ya, dari kandang Ilma Supplier itu juga masih kecil. Sekarang udah lumayan besar ini. Nah, ini sapinya. Kiri Mas. Nah, ayo mendekat mobil Mas. Nah, ini nurut sekali nih. Wah, luar biasa sekali. Nah itu siap. Nah, seperti ini. Oke. Kita amati. Ini sapi berjenis PO. Dulu dibeli dari saya. Dulu pinten Mas? 13 juta. Dulu dari saya 13 juta nih Mas nggih. Dulu juga masih kecil, masih pedet ya Mas nggih, tesih kelowan nggih. Sekarang sudah seperti ini. Di sini pinten tahun nih? Setahun. 1 tahun. Jadi sekarang udah dirawat Mas Topik kurang lebih hampir setahun. Nanti kita akan bertanya ke Mas Topik cara merawatnya seperti apa, cara miaranya itu seperti apa sampai bisa seperti ini nanti. Nah, itu rencana yang kecil nanti juga mau dijadikan kayak gini Mas Topik ya? Iya. Kalau boleh tahu Mas Topik, nanti caranya prosesnya seperti apa Mas Topik? Proses. Langkah-langkah biar seperti ini, biar bisa segini tuh ben iso ditumpaki, men iso lemu kaya ngene iki carane piye Mas Topik? Nanti bisa disampaikan biar nanti para pemirsa yang senantiasa melihat channel saya, yang melihat liputan saya itu bisa ikut-ikut, bisa ngerti caranya itu seperti apa Mas Topik. Ya disayang. Pertama kasih sayangnya dulu Mas Topik ya. Terus ini
kalau dalam kasih sayang itu mungkin pemberian pakannya, terus keseharian sering dimandiin atau dilatih dan lain sebagainya ya Mas Taufik ya. Kalau melatihnya itu lama enggak nih Mas Taufik? Enggak. Berapa bulan Mas Taufik? Ya, setengah bulan. Oh, cuma 2 minggu udah nurut Mas Taufik ya. Dulu waktu dari saya kan masih kecil itu. Nunggu berapa bulan dulu Mas dirawat Mas? Atau langsung di 3 hari. 3 hari langsung diajari Mas? Tapi kalau kecil kayak gini nanti untuk diajari belum berani Mas itu Mas? Atau sudah berani tapi pakai anak kecil dulu atau gimana itu? Pakai anak kecil dulu. Oh, jadi prosesnya pakai anak kecil dulu Mas ya, dicoba Mas ya. Oh, ini Mas Taufik itu sangat singkat sekali prosesnya, itu memakai cara itu. Jadi kalau masih kecil pakai anak kecil caranya gitu Mas Taufik ya. Jadi istilahnya prosesnya kurang lebih tadi 2 minggu Mas ya. Jadi dikasih makan, disayang-sayang, intinya seperti itu Mas G. Intinya kasih sayang yang pertama Mas G. Nah ini Mas Taufik itu berbagi cara, salah satunya biar seperti ini. Sapinya itu harus kasih sayangnya itu harus seperti ini Mas ya. Kita seneng dengan barangnya awake dhewe, bahasane ngoten nih Mas G. Nah ini Mas Taufik itu untuk makannya apa ya Mas Taufik kok iso lemu kok ngene Mas? Ampas tahu. Oh kasih ampas Mas? Ya. Berapa kilo sehari Mas? 2 kayung sendok. Ya kurang lebih 3 kilo. Mboten enten nggih? Oh 3 kilo Mas? Ya. Oh, ampas tahu buat campuran aja Mas nggih? Untuk komborannya ampas tahu, ada tambahan lagi Mas? Konsentrat polar. Konsentrat sama polar, singkong. Nah ini untuk makannya Mas, pakai apa, hijauan atau daun-daun kering? Pakai hijauan, kolonjono. Ya. Kolonjono saja Mas G. Nah ini Mas Taufik itu potensi sekali nih untuk para generasi muda. Mas Taufik itu bisa kita jadikan percontohan ini, walaupun usianya pinten Mas? 14 tahun. 14 tahun nggih. Wah ini Mas Taufik itu dalam ini masih muda tapi bakatnya itu luar biasa. Ini di tengah kesibukan sekolah nih Mas nggih. Sekolah, nanti pulang sekolah bantu Pak Lek niku merawat sapi ini, sehingga kesibukannya itu kesibukan yang positif menurut saya ini. Wah ini Mas Taufik merawat sapi dulu dari harga 13 juta, sekarang sudah segede ini. Kurang lebih merawat hampir setahun. Dulu belinya di kandang Mas Supplier Mas nggih? Nggih. Dari Simo nggih Mas nggih? Simo. Nah niki wau Mas Taufik tumbas mulai setunggal damel ini gandengan nih Mas nggih. Gandengan. Alhamdulillah dengar-dengar ini buat bajak juga Mas nggih. Ya. Wes itu oke hurung nggih Mas kalau game bajak iki Mas. Kalau boleh tahu, pinten Mas? Ya, kurang lebih 4 juta udah dapat. Wah, ini Mas Taufik itu dari hasil beternaknya itu bisa dimanfaatkan untuk membajak ladang. Jadi tetangga ya Mas ya, minta tolong ya. Jadi dimanfaatkan untuk membajak ladang sapi ini, dan alhamdulillah sudah menghasilkan uang itu kurang lebihnya 4 juta Mas. Wah, luar biasa sekali. Terus 4 juta ditambahin itu pedet meneh niki Mas nggih. Nah, niki alhamdulillah Mas Taufik bakatnya itu menurut saya juga di atas rata-rata nih, generasi muda tapi semangatnya luar biasa Pak. Kita patut memberi acungan jempol kepada Mas Taufik, dan kita khususnya yang lebih dewasa dari Mas Taufik juga harusnya tidak kalah sama Mas Taufik ini. Dari masih sekolah tapi masih menyempatkan waktu untuk merawat sapi. Tapi ki urung didusi Mas Taufik nggih? Biasanya adusnya kok awan apa sore? Siang. Nah ini sengaja memang Mas Taufik itu kasih sayangnya ke sapi itu salah satunya dimandikan, tapi jadwal pemandiannya itu nanti siang. Nah ini Mas Taufik. Kalau ini adiknya, adik siapa namanya Dek? Mas Tegar, ini adiknya Mas Tegar. Umur pinten Mas Tegar? 8 tahun. Wah ini 8 tahun. Nanti Mas Tegar rencananya bawa yang ini Mas Tegar nggih. Nah ini rencananya nanti ini yang mau merawat Mas Tegar. Jadi nanti ini Mas Taufik. Jadi ini Mas Taufik sama kakak beradik itu mau rencananya itu mau mencetak sapi tunggangan. Nah, ini rencana mau dijual mboten Mas Taufik? Belum.
Masih sayang. Masih sayang Mas Taufik ya. Mbak menawa ngoten Mas Taufik. Nak tak tuku apa ora iki Mas Taufik? Belum. Oh. Belum boleh dibeli Mas Taufik iki. Nah, ini terlalu sayangnya Mas Taufik ke sapinya. Saya mau beli pun dia katanya belum mau dijual. Nah, seperti ini. Dulu 13 juta. Sekarang kita amati seperti ini. Mas Taufik udah berhasil membuat sapi yang dulunya giras iki padahal iki. Menurut saya itu juga giras Mas Taufik dulu nggih. Sekarang jinak sekali dulu. Nah, ini sapi ini mempunyai kelebihan, satu buat tunggangan, kedua buat narik gerobak, ketiga untuk membajak, nggih. Jadi ini multi sekali nih, sapi ini bisa dijadikan alat pengganti traktor. Yang kedua untuk alat angkat-angkat rumput, pupuk dari rumah nggih Mas Taufik nggih. Jadi ini kalau ke ladang, kalau membawa pupuk nanti pupuknya dibawa ke atas gerobak, nanti ditarik sapinya, pulangnya nanti dikasih rumput. Nah, secara otomatis ini juga ramah lingkungan ya, tanpa polusi soalnya Mas Taufik. Nah, ini Mas Taufik luar biasa sekali. Ini sapinya. Dan tentunya ini Mas Taufik itu nanti kalau kita amati nanti kedepannya itu juga akan menjadi peternak yang sukses insya Allah ini, karena masih sekolah, hobinya itu merawat sapi. Wah, mudah-mudahan nanti menjadi peternak sukses untuk Mas Taufik. Amin. Nah, sepertinya sapi Mas Taufik itu juga ada daya ketertarikan tersendiri menurut saya ini. Mas Taufik, kalau boleh tahu Mas Taufik, untuk ini nanti langsung mau dilatih atau nunggu beberapa waktu dulu Mas kalau ini rencana? Ya seminggu dulu biar laren. Oh Mas Taufik, saya bertanya ke Mas Taufik untuk sapi ini nanti rencana 1 minggu di kandang dulu biar adaptasinya itu mapan. Setelah itu mau diajari ya Mas ya, mau ditunggangi ya Mas ya. Tapi nanti anak-anak kecil dulu ya Mas ya prosesnya. Jadi ini saran Mas Taufik itu kalau mau buat tunggangan itu, kalau sapinya memang kecil nanti pakai anak-anak kecil dulu. Nah prosesnya memang sangat masuk akal. Kalau sapi kecil ya dinaikin orang dewasa tentunya tidak akan kuat. Nah ini sapinya nanti insya Allah mau dijadikan sapi tunggangan juga ini sama Mas Taufik. Nah itu. Dan yang ini, kalau yang ini memang kurang jelas dikarenakan ini ada di mobil, jadi tapi ini posturnya juga lumayan bagus Mas Taufik nggih. Bagus ya Mas Taufik nggih. Nah seperti ini, harga 11.500.000 dan ini dulu 13 juta. Saya naksir iki Mas Taufik sapi ini. No, naksir sekali ini sapinya Mas Taufik, sangat menarik. Mas Taufik, bisa saya tanya lagi Mas Taufik nggih? Ya. Kira-kira ini mau dirawat berapa tahun lagi Mas ini Mas? 3 tahun. Wah, masih mau 3 tahun lagi ya? Biar jumbo berarti Mas? Jumbo. Wah, ini nanti yang 3 tahun yang akan datang insya Allah siapa saja yang hendak mencari hewan tunggangan khususnya sapi jumbo berjenis PO nanti bisa langsung ke rumahnya Mas Taufik. Alamatnya ngendi Mas Taufik? Siwal Kaliwungu Semarang. Siwal Kaliwungu Semarang. Nah ini demikian liputan pada pagi hari ini, sekedar istilahnya informasi bagaimana cara miara sapi PO yang dulu prosesnya itu dari kecil sampai bisa seperti ini, itu cara Mas Taufik sudah disampaikan. Untuk lebih detailnya nanti bisa belajar sama Mas Taufik atau main ke rumahnya Mas Taufik yang beralamat di Desa Siwal Kaliwungu Semarang. Jadi kabupatennya ikut Semarang. Sekian liputan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirnya apabila dalam liputan pagi ini banyak sekali kekurangan, mohon dimaklumi. Segala perbaikan bisa ditulis di kolom komentar saya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.